Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa wa'ada 'ibada rahman jannata khuldi jazaa'an wa masiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pemirsa MBS TV dimanapun kalian berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk selalu menghirup udara segar. Masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sangat kita nantikan ini. Maka tidak lain tiada kata kecuali kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur seperti yang kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, serta salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila kita lihat orang-orang yang berwajah cerah, bukan berarti kenikmatan dan ketenangan berada di pada wajahnya. Bila kita melihat orang-orang menapakkan kakinya dengan tenang, penuh wibawa, bukan berarti ketenangan ada dalam kakinya. Bila kita nampak orang mengayunkan tangan akibat gembira, akibat ketenangannya, bukan berarti ketenangannya tepat pada tangannya. Lalu kita semuanya bertanya-tanya, di manakah ketenangan itu berada? Di manakah ketenangan itu berasal? Ala fil jasadi mudghatun, ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh, di dalam badan ini terdapat segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika sesuatu ini, segumpal darah ini, sesuap gumpal darah ini menjadi soleh, menjadi baik, maka segala sesuatu yang ada dalam jasad itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka jika sesuatu ini, segumpal darah ini rusak, kotor, maka segala sesuatu yang ada dalam jasad ini akan menjadi kotor dan rusak. Permisa MBS TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kita bertanya-tanya, apakah segumpalan darah itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan ala wahya al-qalbu, yaitu hati, segumpal darah yang dimana segala sesuatu dikendalikan. Mata kita dikendalikan oleh hati, mata, lalu kaki, tangan, mulut, segala sesuatu dikendalikan oleh hati. Lalu dari segumpal darah inilah berkumpulannya amarah. Dari segumpal darah inilah tempatnya marah, emosi, kecewa, rindu, fasad, hasud, dan juga kufur. Segala sesuatu ini bertemu di dalam hati. Maka janganlah membenci orang selebihnya. Boleh kita membenci orang, tapi jangan sampai kita membencinya selebih-lebihnya. Habibaka haunama. Jika kalian menyayangi seseorang, maka sayangilah dia sewajarnya saja. Karena bisa jadi seorang yang kalian cintai itu atau yang kalian sayangi itu besok harinya menjadi seseorang yang paling kalian benci. Dan jika kalian membenci seseorang, maka bencilah sewajarnya. Karena apa? Karena bisa saja seseorang yang kita benci, bisa saja di kemudian hari dia menjadi seseorang yang paling kita sayangi. Kita banyak mendengar orang-orang berkata, siapa itu? Siapa itu? Kita mengatakan, itu adalah orang yang paling kubenci. Dia adalah paling kubenci di dunia ini. Akan tetapi dia hari ini menjadi penolongku ketika aku mendapatkan musibah. Maka dari itu, jagalah dia. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun. Ketika suatu hari harta itu tidak berguna, wala banunun.
ketika anak-anak kita tidak berguna juga. Illa man atallah, kecuali seseorang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang sehat, dengan hati yang terhindar dari segala kotoran yang mengotori hati. Qalbun, hati. Dari kata qalb, lam, ba, qallaba yuqallibu, dibolak-balikan. Qallaba yuqallibu, tidak selamanya dia bahagia. Bisa saja ketika pagi datang kita merasakan bahagia, akan tetapi jika petang datang kita merasakan gundah. Bisa saja ketika pagi datang kita merasa lapang, akan tetapi ketika petang datang kita merasakan susah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillah, dengan menyebut nama Allah, dengan selalu menyebut nama Allah, ketahuilah tatma'innul qulub, maka hati ini akan menjadi tenang, maka hati ini akan menjadi lapang. Qalbul mu'mini baina asabi'ir rahman, bahwasannya setiap hati seorang mukmin, kita semuanya mukmin, setiap hati di antara kita itu di antara asabi'ir rahman, di antara jari jemari penguasa rahmat. Maka jika Allah berkehendak untuk membolak-balikan hati seperti yang saya katakan tadi, qalbun qallaba yuqallibu, dibolak-balikan, maka jika Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati kita, jika kita di pagi merasa senang dan Allah menghendaki ketika petang atau sedetik kemudian kita merasakan sedih, maka semua itu akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merasakan sedih, maka jika Allah berkehendak untuk membolak-balikan hati kita, maka kita akan menjadi senang kemudian hari. Kita pun melihat bahwa banyak orang di luar sana, di wajahnya, di raut mukanya tampak sedih, akan tetapi bisa saja dia sering tersenyum. Dan kita banyak melihat orang-orang di luar sana, melihat mereka tampak bahagia, akan tetapi ternyata di hatinya kesedihan berkumpul akibat segala musibah yang menimpanya. Mungkin saja segala sesuatu, penyakit menimpanya atau kemiskinan menimpanya, akan tetapi di wajahnya dia tetap menimbulkan rasa senangnya. Karena apa? Karena hati kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berada pada diri kita, akan tetapi Allah tidak Allah berada di dalam hati kita, Allah berada dalam diri kita, akan tetapi Allah bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di langit, semuanya milik Allah, pasti kembali kepada Allah, termasuk kita. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan kembali kepada Allah di hari kelak. Maka pemirsa MBS TV rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagaimana kita untuk selalu meningkatkan ketabahan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu membuat hati ini selalu lapang dada, membuat hati ini selalu tenang. Maka bagaimana cara kita? Yaitu yang pertama, yaitu al-iman, iman, yaitu percaya bahwa dia ada, bahwa Allah itu ada. Kita percaya, kita mengimani bahwa Allah itu ada. Pada zaman dahulu kala ada seorang filosofi mengatakan, aku percaya jika ada sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, bisa didengar dengan telinga, bisa disentuh dengan tangan, dan aku tidak percaya jika sebaliknya, jika dia tidak bisa dilihat dengan mata, jika dia tidak bisa didengar dengan telinga, dan jika dia tidak bisa disentuh dengan tangan. Orang-orang inilah yang bersifat wujudiyah, wujud ada. Akan tetapi wujud ada, lihat, meja ada, kursi ada, mikrofon ada, orang ada. Karena apa? Karena kita bisa melihat dengan mata kita, kita bisa mendengar dengan telinga kita, kita bisa berjabat tangan sesama kita dengan alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mengetahui Allah, kita mengimani Allah,
bukan karena kita bisa melihat wujudnya, akan tetapi karena apa? Karena apa? Walaupun kita memejamkan mata sedetik sekalipun, pasti berbagai raut muka terpapang di wajah kita, terlintas di benak kita. Apakah itu Allah? Bukan. Apakah itu Allah? Bukan. Ma khatara bi balika fallahu laisa kadzalika wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika kita melihat di luar sana, ketika malam hari kita melihat ke langit-langit malam, kita melihat beberapa muka terpapang di wajah kita, terpapang di benak kita. Apakah itu Allah? Bukan. Ma khatara bi balik fallahu laisa kadzalik. Apa-apapun yang terlintas di benakmu, yang terlintas di otakmu, semua itu bukanlah rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai wajah kita sendiri. Siapa yang bisa melihat wajah kita? Siapa yang bisa melihat wajah kita sendiri? Jika sesuatu cermin belum ditemukan di dunia ini, apakah kita bisa melihat wajah kita sendiri? Tidak. Kecuali jika kita suatu hari melaksanakan perjalanan jauh, lalu kita merasakan lelah di bawah terik matahari, lalu kita melihat pohonan rindang di bawah yang terdapat kolam air. Kita istirahat di sana, kita bersandar di pohonan rindang itu, berteduh menghindar dari terik panas matahari. Lalu kita merasakan haus, kita minum, kita ambil air dari kolam tersebut, maka barulah kita lihat, oh ternyata begini rupa wajahku. Begitulah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita saja tidak bisa melihat wajah kita sendiri, apalagi Allah. Tapi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita mengimani sifat-sifatnya yang ada. Maka kita harus selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dalam dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Syukran ala kulli ihtimankum. Maafkan saya jika ada saya salah kata. Jika kurang lebihnya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada lebihnya dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala kulli ihtimamikum. Fahada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.